tugas pasar pergi, Abu semakin bersemangat. Ia melihat kerumunan masih ramai, bahkan semakin banyak orang berdatangan. Dengan suara lantang ia mengumumkan, mulai hari ini, aku tidak hanya menjual kentut biasa. Aku punya paket spesial untuk kebutuhan berbeda. Pertama, kentut pagi, baik untuk kesehatan dan melancarkan perut. Kedua, kentut siang, menghilangkan kantuk dan membuat semangat bekerja. Ketiga, kentut malam, mengusir jin dan roh jahat dari rumah kalian. Orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak, tapi anehnya, ada juga yang percaya. Seorang lelaki berkata, aku ingin kentut malam, agar istriku tidak lagi mimpi buruk. Seorang wanita bersuara, aku ingin kentut pagi untuk anakku yang sulit buang angin. Abu pun menyiapkan kendi-kendi kecil dengan label berbeda. Tentu saja itu hanya tipu muslihatnya, semua isi sama saja, tapi dijual dengan harga berbeda. Satu kendi paket spesial hanya 20 keping perak. Pagi itu, matahari Baghdad memancar lembut, menerangi pasar yang sudah penuh sesak oleh pedagang dan pembeli. Suara tawar-menawar terdengar riuh, aroma rempah dari Yaman bercampur dengan wangi roti baru keluar dari tungku. Di sudut pasar, para pengrajin kain memamerkan sutra berwarna-warni, sementara pedagang emas berteriak menawarkan cincin dan kalung. Di tengah hiruk-pikuk itu, muncullah sosok yang sudah dikenal banyak orang, Abu Nawas. Dengan jubah sederhana dan sorot mata penuh kelicikan, ia berjalan santai sambil membawa sebuah kendi tua yang ditutup rapat. Orang-orang langsung menoleh. Lihat, itu Abu Nawas. Pasti ada akal aneh lagi darinya, bisik seorang ibu pada tetangganya. Anak-anak berlarian mengikuti langkahnya, penasaran. Abu berhenti di tengah lapangan pasar, lalu meletakkan kendinya di atas alas kain lusuh. Ia menepuk-nepuk kendi itu seakan isinya harta karun. Kerumunan semakin mendekat. Apa yang akan dijual Abu kali ini? Bukankah dia pernah menjual air hujan tahun lalu? Tanya seorang pedagang kurma. Abu tersenyum misterius, wajahnya menahan tawa seakan menyimpan rahasia besar. Ia tahu betul, kerumunan yang penasaran adalah modal dagangan yang paling berharga. Dan hari itu, ia siap menjual sesuatu yang bahkan lebih gila dari yang pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan langkah tenang, Abu berdiri di atas sebuah peti kosong agar terlihat oleh semua orang. Ia menepuk dadanya dan berteriak lantang, "Hai rakyat Baghdad, dengarlah, hari ini aku menjual sesuatu yang lebih mahal dari emas, lebih manis dari madu, dan lebih ringan dari kapas." Orang-orang terdiam sebentar, lalu ramai berbisik. Apa pula kali ini? Apakah ia menjual doa, atau mungkin menjual cerita lucu? Abu mengangkat kendinya tinggi-tinggi. Inilah barang daganganku, sesuatu yang tak bisa kalian temukan dimanapun. Seorang pemuda penasaran berteriak, apa yang ada di dalam kendi itu, Abu? Dengan wajah penuh keseriusan yang pura-pura dibuat-buat, Abu menjawab, kentutku. Seketika kerumunan meledak dengan tawa. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang menggeleng tak percaya. Seorang pedagang bawang berteriak, Abu, apakah kau sudah gila? Siapa yang mau membeli kentut? Tapi Abu tetap tenang, tersenyum kecil, lalu berkata, kalian boleh menertawakan aku, tapi ingatlah, segala sesuatu punya nilai bila ditempatkan pada tempatnya. Bahkan kentut sekalipun, kerumunan masih ramai menertawakan Abu. Namun ia tahu, untuk menjual dagangannya, ia perlu lebih dari sekadar kata-kata. Maka ia melanjutkan, jangan remehkan kentutku. Kalian pikir ia hanya bau busuk? Tidak, kentutku ini punya khasiat, bisa mengusir roh jahat yang suka mengganggu bayi, bisa membuat tetangga berhenti mengintip, bahkan bisa membuat anak-anak berhenti menangis. Seorang pria parubaya bersuara keras, omong kosong. Mana mungkin kentut punya kekuatan seperti itu? Abu meliriknya dengan senyum licik. Kau ragu, tunggu sebentar, aku akan buktikan. Ia mengangkat kendi, mengguncangnya perlahan, lalu mengetuk tutupnya 3 kali. Di dalam kendi ini tersimpan kekuatan yang kalian remehkan. Aku telah menyiapkannya dengan doa-doa, jampi-jampi, dan tentu saja, usahaku sendiri. Orang-orang semakin penasaran. Ada yang menahan tawa, ada pula yang mulai serius memperhatikan. Abu tahu betul, dalam keraguan dan tawa, benih rasa ingin mencoba mulai tumbuh. Di antara kerumunan, seorang ibu muda menggendong bayinya yang sedang menangis kencang. Ia mendekat dan berkata,
kalau benar kentutmu punya khasiat, tenangkanlah anakku ini. Abu mengangguk penuh percaya diri. Ia membuka sedikit tutup kendi. Terdengar bunyi PPPRRRTTT kecil yang membuat semua orang terkejut. Bau samar pun keluar, membuat sebagian menutup hidung sambil tertawa. Anehnya, bayi yang sejak tadi menangis tiba-tiba terdiam, lalu tertawa cekikikan. Ibu itu terkejut. Subhanallah, benar-benar berhenti menangis. Orang-orang langsung bersorak. Lihat, bayi itu tertawa. Ada yang masih curiga, namun sebagian mulai mempercayai ucapan Abu. Mungkin benar kentutnya punya khasiat, kata seorang pria tua. Abu menangkupkan tangannya, pura-pura merendah. Ini bukan keajaiban dariku, hanya kebijaksanaan Allah yang menunjukkan bahwa segala ciptaan punya manfaat, bahkan sesuatu yang dianggap hina. Kerumunan semakin yakin, dan tawa mereka berubah menjadi rasa penasaran bercampur kekaguman. Setelah berhasil membuat kerumunan takjub, Abu melangkah ke tahap berikutnya, menetapkan harga. Ia berkata lantang, siapa yang ingin merasakan sendiri manfaat kentutku? Aku menjualnya dengan harga 1 keping perak untuk 1 hirupan. Namun, jika kalian ingin koleksi lengkap, 1 kendi penuh bisa kalian bawa pulang hanya dengan 10 keping perak. Orang-orang langsung ribut. 1 keping perak hanya untuk kentut. Itu gila, seru seorang pedagang. Tapi yang lain mulai berpikir, jika benar bisa membuat bayi berhenti menangis, apa salahnya? Seorang pemuda maju, wajahnya penuh rasa penasaran. Baiklah Abu, aku ingin mencoba 1 hirupan. Tapi jika kau menipuku, aku akan menuntut kembali uangku. Abu tersenyum lebar, menerima koin perak itu, lalu membuka sedikit kendinya. Pemuda itu menunduk, menghirup, lalu terbatuk-batuk sambil tersenyum aneh. Aneh sekali, dadaku yang tadi sesak kini terasa lega. Orang-orang bersorak, ada yang menertawakan si pemuda, ada yang semakin percaya. Abu pun menutup kendi dengan angkuh, sementara koin perak berkilau di tangannya. Dagangannya resmi dimulai, pemuda yang tadi membeli 1 hirupan kentut Abu masih berdiri dengan wajah merah, setengah malu karena disoraki orang-orang. Namun ia mencoba membela diri. Kalian jangan menertawakan aku. Dadaku benar-benar terasa ringan sekarang. Aku sudah berhari-hari batuk dan sulit bernapas, tapi entah kenapa setelah menghirup tadi, sesaknya berkurang. Orang-orang terdiam, mulai melirik Abu dengan tatapan berbeda. Sebagian masih ragu, tapi ada pula yang berbisik, mungkin ada benarnya juga. Bukankah udara aneh bisa membuat tubuh bereaksi? Abu segera menimpali, benar. Itulah bukti bahwa kentutku punya khasiat. Ia menepuk kendinya, lalu berkata, ini bukan sembarang kentut. Aku mengolahnya dengan cara khusus, aku tahan, aku simpan, lalu kusalurkan ke dalam kendi ini agar kekuatannya tidak hilang. Tawa kembali pecah, tetapi tawa itu kini bercampur dengan rasa penasaran. Seorang lelaki tua mendekat, memberikan 1 keping perak. Baiklah, Abu, aku ingin mencoba. Aku sudah lama sulit tidur malam. Katamu kentutmu bisa menenangkan, bukan? Abu mengangguk, lalu membuka sedikit tutup kendi. Lelaki tua itu menghirup perlahan, kemudian matanya terpejam sejenak. Aneh sekali, kepalaku yang biasanya berisik kini terasa ringan, katanya dengan suara heran. Orang-orang semakin ribut. Kini, pasar Baghdad yang biasanya dipenuhi suara tawar-menawar barang, berubah menjadi arena hiburan besar, hanya karena 1 kendi dan kecerdikan Abu Nawas. Tak butuh waktu lama, kabar tentang kentut ajaib Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru pasar. Orang-orang yang tadinya sibuk belanja kain, rempah, atau buah-buahan, kini berbondong-bondong menuju kerumunan. Ada yang sekadar ingin menonton, ada pula yang benar-benar berniat membeli. Abu yang cerdik segera membuat aturan dagangannya. Ia berteriak, 1 hirupan 1 keping perak. Jika kalian hanya ingin mencium sedikit, itu gratis, tapi manfaatnya tidak penuh. Orang-orang tertawa mendengar aturan itu, namun anehnya, justru banyak yang benar-benar membayar. Abu pun sibuk membuka tutup kendinya sambil mengatur antrian. Berhati-hatilah, jangan hirup terlalu dalam, nanti efeknya terlalu kuat. Katanya seolah benar-benar seorang tabib ahli. Dalam waktu singkat, belasan keping perak sudah berpindah ke kantongnya. Anak-anak kecil menonton dengan terpingkal-pingkal, sementara orang dewasa justru mulai membicarakan manfaat yang mereka rasakan. Kepalaku terasa enteng, kata seorang pembeli. Aku jadi tidak mengantuk lagi, ujar yang lain. Bahkan seorang pemuda berseloroh, mungkin kalau aku membeli kendi penuh,
istriku tidak akan marah-marah lagi di rumah. Gelak tawa pun pecah. Abu hanya tersenyum, dalam hati ia bersyukur atas kecerdikan yang membuatnya bisa mengubah sesuatu yang remeh menjadi sumber rezeki melimpah. Namun, di balik keramaian itu, ada seorang pedagang parfum yang merasa tersingi. Ia menjual minyak wangi dari Damaskus yang biasanya laris, tapi hari itu dagangannya sepi pembeli. Orang-orang lebih tertarik mencium kendi Abu daripada membeli parfumnya. Wajahnya memerah karena marah. Ini benar-benar keterlaluan. Aku menjual wangi yang harum, mahal, dan didatangkan dari jauh. Tapi orang-orang lebih memilih bau busuk Abu, katanya sambil menggertakkan gigi. Ia lalu mendatangi kerumunan dan berteriak, "Hai orang-orang Baghdad, jangan tertipu, itu hanya kentut biasa. Abu menipu kalian." Namun anehnya, justru semakin banyak orang yang menertawakan pedagang parfum itu. Seorang pembeli berkata, "Kalau kau iri, cobalah beli satu hirupan. Siapa tahu kau juga merasakan manfaatnya." Pedagang parfum semakin geram. Ia pun mendatangi petugas pasar, melaporkan Abu. "Tuan petugas, tolong hentikan orang ini. Ia menjual sesuatu yang tidak layak, menipu rakyat, dan merugikan kami para pedagang jujur." Petugas pasar terkejut, lalu memutuskan untuk datang sendiri melihat kehebohan yang dimaksud. Kerumunan semakin padat ketika petugas pasar datang. Orang-orang yang tadinya membeli atau menonton, kini menunggu keputusan. Petugas itu berwibawa, dengan tongkat panjang dan jubah resmi. Ia melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara lantang, "Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Abu membungkuk hormat, "Ampun tuanku, hamba hanya berdagang seperti pedagang lainnya." Petugas mengernyit, "Berdagang apa? Orang-orang mengatakan kau menjual kentut. Apakah itu benar?" Abu tersenyum lebar, "Benar sekali, tuanku. Namun jangan salah sangka, hamba tidak hanya menjual kentut, hamba menjual kebahagiaan, tawa, dan sedikit kesehatan." Orang-orang bersorak mendukung Abu. "Benar, tuanku, kami semua terhibur," teriak seorang bapak. Seorang ibu menambahkan, "Bahkan anak saya yang biasanya menangis sekarang tertawa setelah mencoba dagangan Abu." Petugas pasar menahan senyum. Ia sebenarnya ingin marah, tapi melihat suasana pasar yang ramai dan gembira, hatinya luluh. Ia pun berkata, "Baiklah, Abu. Tapi jangan membuat keributan berlebihan. Ingat, pasar ini harus tetap tertib." Abu mengangguk dengan wajah serius, meski dalam hati ia tertawa lega. Ia tahu, petugas sudah masuk perangkap kelucuannya. Setelah petugas pasar pergi, Abu semakin bersemangat. Ia melihat kerumunan masih ramai, bahkan semakin banyak orang berdatangan. Dengan suara lantang ia mengumumkan, "Mulai hari ini, aku tidak hanya menjual kentut biasa. Aku punya paket spesial untuk kebutuhan berbeda. Pertama, kentut pagi, baik untuk kesehatan dan melancarkan perut. Kedua, kentut siang, menghilangkan kantuk dan membuat semangat bekerja. Ketiga, kentut malam, mengusir jin dan roh jahat dari rumah kalian." Orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak, tapi anehnya, ada juga yang percaya. Seorang lelaki berkata, "Aku ingin kentut malam, agar istriku tidak lagi mimpi buruk." Seorang wanita bersuara, "Aku ingin kentut pagi untuk anakku yang sulit buang angin." Abu pun menyiapkan kendi-kendi kecil dengan label berbeda. Tentu saja itu hanya tipu muslihatnya, semua isi sama saja, tapi dijual dengan harga berbeda. Satu kendi paket spesial hanya 20 keping perak. Serunya, kerumunan semakin riuh. Ada yang menertawakan kelicikan Abu, ada yang benar-benar membeli. Dan hari itu, pasar Baghdad menjadi saksi bagaimana sesuatu yang dianggap hina bisa berubah menjadi dagangan mahal di tangan Abu Nawas yang cerdik. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin tenar. Hampir setiap kedai kopi di Baghdad membicarakan ulahnya. "Tahukah kalian, aku kemarin membeli kentut Abu, dan benar saja, istriku berhenti marah setelah aku pulang," kata seorang pria sambil terbahak. "Itu bukan karena kentutnya, tapi karena kau pulang membawa sisa uang belanja." Timpal temannya, membuat semua tertawa. Bahkan para pemuda menjadikan Abu bahan lelucon, saling mengejek, "Kalau kau ingin cepat kaya, pergilah belajar dari Abu. Jual saja kentutmu." Namun di balik semua tawa, orang-orang tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pasar benar-benar hidup sejak Abu mulai berdagang. Pedagang kurma, kain, hingga peralatan rumah tangga justru ikut kecipratan rezeki, karena keramaian menarik banyak pembeli baru. Banyak yang diam-diam berterima kasih kepada Abu,
meski mereka tetap mengolok-oloknya. Bagi Abu sendiri, semua ejekan hanyalah bumbu. Yang penting, ia bisa membuat orang tertawa sekaligus mengisi kantongnya dengan kepingan perak. Namun tentu saja, tidak semua orang senang. Semakin hari, semakin banyak pedagang yang merasa tersingi. Kalau ini dibiarkan, kita akan kalah oleh kentut Abu, kata seorang pedagang kain dengan wajah masam. Pedagang rempah menimpali, benar. Kita menjual barang dari negeri jauh, penuh risiko dan biaya besar. Tapi Abu hanya menjual kentut, dan orang-orang rela membayar lebih. Mereka pun berkumpul, membuat rencana licik untuk menjatuhkan Abu. Kita harus mempermalukannya di depan orang banyak, agar tidak ada lagi yang mau membeli dagangannya. Maka mereka menyusun strategi. Salah seorang berkata, kita harus melibatkan orang penting, agar Abu tak bisa berkelit dengan kelicikan lidahnya. Akhirnya mereka sepakat, mereka akan menantang Abu untuk menjual kentutnya di hadapan raja. Jika Abu berani, mereka yakin ia akan dihukum karena dianggap mempermainkan istana. Kabar rencana itu pun sengaja disebarkan di pasar, agar semua orang menunggu hari besar ketika Abu harus berhadapan dengan Baginda. Hari berikutnya, ketika Abu sedang sibuk melayani pembeli, seorang pedagang yang iri maju ke depan kerumunan. Dengan suara lantang ia berteriak, "Hai Abu Nawas, kalau benar kentutmu berkhasiat, jangan hanya menjual kepada orang biasa. Juallah kepada Baginda Raja." Kerumunan sontak bersorak, menunggu jawaban Abu. Banyak yang berharap melihat ia ketakutan. Namun, bukannya mundur, Abu malah tersenyum lebar. "Baginda Raja, tentu saja, bukankah beliau layak mendapatkan yang terbaik dari rakyatnya? Kalau rakyat saja bisa merasakan manfaat kentutku, apalagi seorang raja." Orang-orang terkejut. Mereka mengira Abu akan panik, ternyata ia malah menerima tantangan dengan santai. Pedagang-pedagang yang iri saling berpandangan, mulai khawatir Abu akan membalikkan keadaan. Namun mereka tetap mendorong agar Abu benar-benar dibawa ke istana. "Baiklah, Abu, kami akan laporkan hal ini. Bersiaplah, jangan lari." Abu hanya tertawa kecil. "Mengapa aku harus lari? Aku tidak mencuri, tidak merampok. Aku hanya menjual sesuatu yang kalian semua sudah nikmati. Biarlah raja sendiri yang menilai apakah daganganku bermanfaat atau tidak." Beberapa hari kemudian, Abu benar-benar dipanggil ke istana. Para pengawal membawanya dengan kendi yang masih setia ia bawa kemana-mana. Di aula megah, raja duduk di atas singgasana emas, wajahnya tegas. "Abu Nawas," katanya lantang, "aku mendengar kabar aneh. Benarkah engkau menjual kentut di pasar Baghdad?" Suasana hening, semua mata tertuju pada Abu. Namun ia tetap tenang, membungkuk hormat, lalu menjawab, "Ampun tuanku, benar adanya. Hamba memang menjual kentut. Namun izinkan hamba jelaskan, yang hamba jual bukan sekadar bau, melainkan tawa, hiburan, dan sedikit manfaat yang membuat rakyat lupa kesusahan." Raja mengernyit, lalu menatap para penasihatnya yang tertawa tertahan. Abu melanjutkan, "Tuanku, bukankah tugas seorang rakyat adalah membuat negeri ini tenteram? Jika dengan kentut hamba bisa membuat pasar penuh tawa, bukankah itu juga sebuah sumbangsih kecil untuk kerajaan?" Raja terdiam, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Abu, kau memang selalu punya cara membuatku berpikir dengan cara yang paling aneh. Baiklah, tunjukkanlah daganganmu padaku." Kerumunan pejabat dan pengawal menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Abu dengan penuh gaya membuka sedikit kendi di hadapan raja. Terdengar suara PPPRRTTT, yang membuat seluruh aula istana bergemuruh dengan tawa. Beberapa pejabat menutup hidung sambil terpingkal-pingkal, sementara raja sendiri terbahak sampai menepuk-nepuk pahanya. "Luar biasa, hanya kau, Abu, yang bisa membuatku tertawa dengan sesuatu yang hina sekalipun," kata raja sambil menyeka air mata karena terlalu banyak tertawa. Para pedagang yang iri hanya bisa menunduk malu, rencana mereka gagal total. Bukannya dihukum, Abu malah diberi hadiah. "Bawalah 100 keping emas sebagai tanda bahwa kerajaan menghargai kecerdikanmu," perintah raja. Abu membungkuk hormat, lalu keluar dari istana dengan wajah penuh kemenangan. Di luar, rakyat yang mendengar kabar itu bersorak menyambutnya. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas menjual kentut menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Orang-orang belajar satu hal, sesuatu yang dianggap hina sekalipun bisa bernilai, bila disertai kecerdikan, kelucuan, dan keberanian menghadapi dunia.